Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Aulia Rahmanda dengan NIM 12191111333053. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis semantik. Untuk jenis-jenis semantik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, semantik gramatikal. Yang kedua yaitu semantik leksikal. Untuk semantik gramatikal merupakan gabungan dari sintaksis dan morfologi, yang mana merupakan bidang semantik yang mempelajari tata bahasa dengan objek kajian yang berupa sintaksis dan morfologi. Kemudian, adapun perbedaan sintaksis dan morfologi. Untuk sintaksis merupakan bagian linguistik mengenai studi pembentukan kalimat. Kemudian, tataran sintaksis yaitu mengenai fungsi, kategori, dan peran. Kemudian, fungsi sintaksis tidak ada yang kosong dari arti. Untuk morfologi, yaitu merupakan cabang linguistik yang mempelajari mengenai pembentukan kata. Bidang kajian morfologi yaitu morfem. Kemudian, adapun proses gramatikal. Proses gramatikal yang pertama yaitu afiksasi atau imbuhan. Afiksasi atau imbuhan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prefiks. Ingat ya teman-teman, prefiks itu awalan. Di sini saya memberikan contoh ber. Contohnya dari prefiks yaitu ada berlari, berenang, berjalan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada sufiks. Diingat ya teman-teman, sufiks itu akhiran. Yang tadi prefiks awalan, sufiks akhiran. Di sini contoh sufiks yaitu saya mengasih contoh yaitu akhiran kan. Beberapa contoh sufiks kan yaitu yang pertama ada bacakan, ambilkan, dengarkan, tumbangkan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu ada konfiks. Konfiks itu awalan dan akhiran. Di sini saya mengambil contoh konfiks ke dan an. Beberapa contoh konfiks ke an yaitu ada kerajaan, kewajiban, kebersihan, kenyataan, ketuhanan, kesatuan, keindahan, dan masih banyak lainnya. Untuk yang keempat yaitu ada infiks. Infiks itu adalah sisipan. Contohnya yaitu sisipan Beberapa contoh sisipan Yang pertama yaitu dari kata dasar serba. Disisipi oleh jadinya semerbak. Kemudian contoh infiks yang kedua yaitu ada dari kata dasar getar, disisipi oleh jadi gemetar. Untuk proses gramatikal yang kedua yaitu ada reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi atau pengulangan rumusnya adalah semua hal yang memiliki arti yang banyak dan beragam. Contohnya yaitu baju-baju, dasi-dasi, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya yaitu lemari Ani banyak baju-baju yang berserakan. Untuk proses gramatikal yang ketiga yaitu ada komposisi atau penggabungan. Komposisi merupakan proses penggabungan dasar dengan dasar yang biasanya berupa akar maupun bentuk imbuhan. Hal tersebut untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung sepenuhnya dalam sebuah kata. Contoh dari komposisi atau penggabungan yaitu ada kakek nenek, meja makan, guru muda,
suami istri, meja hijau, dan lain-lain. Jenis semantik yang kedua ada semantik leksikal. Semantik leksikal merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Semantik leksikal sendiri memiliki makna di setiap kata yang diuraikan. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan yang mandiri. Contoh dari semantik leksikal. Dalam bahasa Indonesia, leksem ditulis mengalami proses afiksasi. Contohnya yaitu leksem tulis, yaitu mengalami proses afiksasi menjadi menulis, tulisan, tulisi, penulis, dan menulisi. Oke teman-teman, sekian materi semantik di video kali ini. Tunggu dulu. Ada pepatah itu di bawah, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kita kan nggak lagi di jalan ya, berarti nggak usah ada pertanyaan dong. Enggak lah, bercanda teman-teman. Kalian semua bisa cantumin pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.